Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana nih kabarnya? Tetap semangat dong. Sebelum lanjut, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Maya Sudiasari, siswi SMK Negeri 1 Kendal kelas 10, jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 1, nomor absen 12. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah bagaimana komputer dapat kita gunakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju secara berkelanjutan. Apa sih itu komputer? Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat kita gunakan untuk mengolah data sesuai prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi setiap penggunanya. Definisi komputer sendiri adalah alat elektronik yang terdiri atas rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Penerapan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan merupakan hal yang sangat penting pada masa sekarang ini. Bagi seorang pelajar, komputer bermanfaat sebagai sumber informasi mengenai materi beberapa aplikasi pendukung yang berhubungan dengan dunia pendidikan di Indonesia. Tidak hanya itu, kaum milenial juga bisa mengakses media hiburan, menjadi sarana komunikasi, membuat pekerjaan lebih mudah, sebagai penunjang bisnis, sebagai gudang informasi, dapat mempercepat pekerjaan, mampu menghasilkan uang. Perubahan-perubahan positif tentang teknologi digital di Indonesia akan selalu dinantikan oleh kita semua. Mengingat akan menggunakan dan memanfaatkan teknologi tersebut sangat baik, sehingga dapat memajukan negara kita secara berkelanjutan dengan cara tersebut. Kemudian, yang selanjutnya saya akan menceritakan apa saja profesi di bidang informatika beserta tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama adalah profesi Chief Information, bertanggung jawab pada seluruh aspek terkait teknologi informasi di suatu perusahaan. Yang kedua ada profesi Computer Programmer, bertugas menulis program komputer yang telah disediakan. Yang ketiga ada profesi Computer Scientist, bertanggung jawab menciptakan suatu prinsip, metode, atau praktik baru di bidang ilmu komputer. Yang keempat ada Firmware Engineer, yaitu menciptakan, mengimplementasikan, dan menguji komponen fisik dari komputer. Yang kelima ada Software Engineer, bertanggung jawab mengembangkan, merawat, menguji, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas suatu perangkat lunak berdasarkan kebutuhan yang telah diberikan oleh analisis sistem atau arsitek. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan selanjutnya, saya akan bercerita mengenai cita-cita saya di masa depan dan bagaimana keterkaitan cita-cita itu antara informatika dengan cita-cita saya, serta bagaimana informatika menunjang pekerjaan tersebut. Mengambil jurusan perkantoran, tentu saja di masa depan saya ingin menjadi seseorang yang bekerja di sebuah kantor. Ya benar, saya ingin menjadi seorang sekretaris. Sekretaris adalah sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau mendukung. Pekerjaan ini merujuk pada sebuah pekerja kantor yang tugasnya ialah membantu kepala badan dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, dan urusan administrasi. Semakin majunya perkembangan teknologi justru memberikan kemudahan dalam penyelesaian tugas sekretaris. Karena memanfaatkan dengan teknologi yang ada, sekretaris mendapatkan manfaat yang cukup banyak untuk membantu pekerjaannya. Antara lain, efisiensi waktu dan efektivitas yang semakin meningkat. Dengan berkembangnya teknologi, maka pekerjaan-pekerjaan rutin dapat dipermudah dengan adanya hal ini, sehingga pekerjaan sekretaris dapat difokuskan pada hal-hal strategis yang tidak dapat digantikan perannya menggunakan teknologi. Oleh karena itu, peran perkembangan teknologi sangatlah penting dalam pekerjaan tersebut. Dengan teknologi, maka sistem akan terintegrasi di semua kantor atau perusahaan, sehingga akan dapat meningkatkan kecepatan pekerjaan sekretaris dalam merespon sesuatu. Pihak manajemen pun akan dengan cepat mengetahui kondisi perusahaan tanpa harus berkunjung ke kantor cabang yang jauh dan membutuhkan biaya akomodasi.
Nah, itu dia beberapa yang dapat saya jelaskan mengenai perkembangan teknologi dan komunikasi pada masa sekarang ini. Jangan lupa beri dukungan untuk saya dengan cara menekan tombol like dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.